Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Jami Al-Aqsa dan maaf saya menyita waktu tausiahnya sedikit. Ini ada pengumuman dari Taman Firdaus. Taman Firdaus adalah salah satu seksi dari Yayasan Islam Al-Aqsa yang mengurus kedukaan atau membantu pemulasaran jenazah dari mulai memandikan, mengkafankan, mensolatkan, serta memakamkan. Taman Firdaus dibentuk pada tahun 1999. Adapun anggota Taman Firdaus Mitra Jaya Permai RW 11 yang masih aktif dan konsisten sebanyak 200 kepala keluarga. Posisi kas Taman Firdaus sampai dengan saat ini sebesar 122.388.100 rupiah. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatian serta keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih, dan ini mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh bagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Mitra Jaya Permai tertanda Bapak Amir Sarjono selaku bendahara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kuliah subuh pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Astok Hari SAI. Mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
dijabah oleh Allah. Jadi perintah doa agar doa yang kita panjatkan itu dibacakan dengan penuh keyakinan. Jangan kita berdoa tapi ragu-ragu apakah doa kita diterima apa enggak. Jadi harus yakin bahwa doa kita dikabul oleh Allah. Karena ada sebuah hadis qudsi yang berbunyi ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung kepada prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka bahwa doanya akan dikabul, pasti kukabulkan. Tapi kalau hambaku ketika berdoa ragu-ragu, ditolak, tergantung prasangka hambaku. Kayak gitu, kalau berdoa yakin diterima. Dengan berdoa kok ragu-ragu, ya Allah berikanlah saya rezeki itu kalau Allah mau, kalau Allah nggak mau enggak juga nggak apa-apa. Itu namanya ragu-ragu. Yang Allah sendiri berjanji, ud'uuni astajib lakum. Minta kepadaku astajib lakum, pasti kukabulkan. Adapun di dalam mengabulkan sebuah doa, Allah punya cara. Ada yang dikabulkannya dengan cara cash, ada yang dengan cara ditunda, ada dengan cara dicicil. Cash itu maksudnya begitu minta langsung dikasih, itu cash. Dalam satu riwayat, dan ini sudah populer, ada tiga orang pemuda terperangkap di dalam sebuah gua. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara gua, tapi guanya itu berada di daerah Arab, jangan bayangkan bahwa gua itu isinya pepohonan. Ya, di sana itu guanya juga batu. Berbeda dengan gua yang ada di negara kita, isinya pepohonan. Kalau di sana itu batu semua. Ketika berada di dalam gua itu, tiba-tiba batu yang tadinya dijadikan untuk lewat masuk ke dalam gua jatuh sehingga menutupi gua tersebut. Maka tiga orang ini tidak bisa keluar, padahal waktunya sudah harus keluar. Nah, maka tiga orang pemuda ini berdoa, dan ketika berdoa masing-masing menyebutkan jasadnya. Yang pertama, ya Allah, waktu itu ada seorang gadis mengajak berkencan kepada saya, tetapi karena saya takut kepada-Mu, wahai Allah, saya tolak. Saya menolak seorang gadis yang ajak kencan itu karena-Mu, ya Allah. Maka apabila ini termasuk sebagai amal ibadahku kepada-Mu, batu yang menutupi gua itu dibuka, digeser. Maka dalam waktu itu juga batunya tergeser, Pak. Itu namanya cash. Begitu kita langsung dikasih. Ada yang kedua dengan cara ditunda. Mintanya sekarang dikasihnya ntar. Ketika kita sudah berada di alam akhirat, mintanya sekarang tapi dikasihnya ntar di akhirat.
2, kasihnya 3. Tiap hari kita minta anak kita soleh, kita minta sehat, kita minta rezeki yang banyak. Tapi mintanya banyak, yang dikasih cuma 2, sehat, anaknya pada soleh, rezeki banyaknya belum. Kalau mintanya 10, dikasihnya hanya beberapa, dicicil. Lain waktu datang lagi, kabul lagi, itu namanya dicicil. Tapi yang pasti bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau nggak dikabulkan sekarang, nanti di akhirat kita akan menerima pemberian dari Allah itu. Itu syarat kita doa itu, supaya doa yang kita panjatkan itu dengan penuh keyakinan. Ya, jangan ragu. Sholat ini kan doa. Jangan ragu sholat kita diterima apa enggak ya. Jangan ragu, pasti diterima. Ya. Nah, kalau diterima atau tidaknya itu prerogatifnya Allah. Tapi kalau sah dan tidaknya itu ada syarat rukunnya. Itu lain. Kalau sah dan enggaknya bisa dilihat dari syarat rukunnya. Kalau kita ketika sholat itu sudah mengerjakan semua rukunnya, insya Allah sholat kita pasti sah. Ya, rukun sholat kan yang kita kenal itu ada berapa? Ada 13. Kalau itu sudah kita lakukan semua, pasti sah. Jangan bilang nggak sah. Tapi Pak Ustaz, orang sholat modelnya macam-macam, ada yang begini, ada yang begini. Yang sah yang mana? Sah semua. Iya kan Pak? Kalau sholat modelnya ada Allahu Akbar begini. Ini kan menurut Imam Syafi'i kan begini, menurut Imam Syafi'i. Ya, ininya di telinga, di sejajar. Jempolnya kanan dan kiri itu sejajar. Menurut Imam Syafi'i. Ya. Nah, terus ada orang sholat yang seperti ini. Itu yang benar yang mana? Benar semua udah, yang punya masing-masing punya alasan, punya rujukan. Ada yang begini diputer-puter, ada juga yang benar yang mana? Benar semua udah. Jangan bilang itu salah, itu bid'ah. Kerjaan kita bukan itu di Indonesia ini, Pak. Umat Islamnya 90%, tapi yang sholatnya kok cuma 24%. Itu data resmi dari Kementerian Agama. Umatnya 90% kok yang sholat cuma 24%. Yang 66% itu pekerjaan kita. Ini yang pekerjaan kita. Kalau yang sudah sholat, sudah insya Allah sholatnya pasti sah, diterima oleh Allah. Jangan kita kemudian direkodkan masalah ini itu bahasa itu jangan. Itu kerjaan orang Yahudi untuk mengobrak-abrik persatuan dan kesatuan kita itu. Ya Pak. Masalah fikih itu artinya pemahaman Pak. Itu timbul karena ada beda pemahaman di dalam mengartikan, menafsirkan, mentakwilkan Quran dan hadis. Itu timbul masalah fikih, nggak bisa dihindari. Karena ayat Al-Quran itu ada 2 Pak, ada yang sifatnya qat'i, ada yang sifatnya dzanni. Qat'i itu yang artinya pasti. Qat'i itu artinya pasti, aktivis sholat pasti, bahwa itu dirikan sholat. Atu zakat, tunaikan zakat, tidak pasti. Tapi sisi lain ayat Al-Quran ada yang dzanni. Dzanni itu multi tafsir. Dzanni itu multi tafsir. Contoh dalam surah Waqiah ada la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh sentuh Quran ini illal mutahharun kecuali dalam keadaan suci. Suci itu multi tafsir Pak. Nggak bisa dihindari itu. Suci itu multi tafsir. Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud dengan suci itu dari atas kecil. Maka orang
mau sentuh Al-Quran, mau baca Al-Quran, mutlak harus punya wudu menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Hambali yang dimaksud suci di situ adalah dari hadas besar. Orang walaupun misalnya habis kentut, habis tidur, habis sentuhan laki perempuan, pegang Al-Quran, baca Al-Quran, Imam Hambali silakan. Yang dimaksud mutahharun di situ adalah dari hadas besar. Yang nggak boleh nyentuh, nggak boleh baca menurut Imam Hambali itu apabila ada orang yang sedang nyentuh Al-Quran, itu nggak boleh. Hadas besar maksudnya. Orang habis jima hubungan suami istri langsung sentuh Al-Quran menurut Imam Hambali nggak boleh itu. Nggak boleh, karena dia sedang berhadas. Nah, menurut Imam Hanafi yang dimaksud suci di situ adalah muslim. Selagi dia muslim, walaupun dia punya hadas kecil, hadas besar, selagi dia muslim boleh sentuh Al-Quran, boleh baca Al-Quran. Imam Hanafi. Ya, menurut Imam Hanafi itu tidak bisa dihindari adanya fikih, adanya imam mazhab itu, Pak. Karena ayat Al-Quran itu ada yang bersifatnya wadi, murdi, Pak Ustaz, kenapa nggak ditanyakan kepada Rasulullah? Langsung berapa termasuk suci itu apa? Masalah ini timbul, Pak, setelah Rasulullah wafat. Masalahnya setelah Rasulullah wafat baru timbul, oh ini multi tafsir, sehingga berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya di dalam menafsirkan itu. Kan yang namanya orang memahami sesuatu kan nggak sama, Pak. Bapak memahami saya di sini seperti ini, oh ustaznya bajunya sama dengan yang kemarin. Itu mahalnya kan seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu kan sama Pak Ustaz bajunya kemarin putih, tapi putih yang sekarang lain dengan yang kemarin. Pemahaman itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, kalau yang seperti itu kita bertanya yang benar itu terus yang mana? Insya Allah benar semua tadi kan. Bahwa kita itu harus yakin, bahwa diri kita harus yakin sholat kita diterima, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara sah itu asal memenuhi syarat rukun, insya Allah sah. Kalau bicara diterima atau tidak, itu prerogatifnya Allah. Jangan mengaku saya paling tua, belum tentu. Yang lain itu salah kan? Belum tentu. Itu Allah. Ya, itu prerogatifnya Allah. Wa'lamu anna Allah Ta'ala la yastajibu du'a fi qalbi ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa la yastajibu tidak akan dijawab, tidak akan diterima doa min qalbi ghafil, orang yang hatinya itu lalai, tidak khusyuk. Kalau berdoa juga harus khusyuk. Jangan doa ya orangnya madhep ke barat tapi nengok gitu kan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid, tapi matanya kemana-mana. Ada orang lewat lihat, mulutnya doang jangan ucap. Tetapi nggak khusyuk, jangan harus penuh khusyuk. Kita mintanya itu kepada Allah. Bayangkan kita minta kepada manusia saja kan harus serius. Ya, minta kepada Allah harus lebih dari itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis tadi diriwayatkan oleh Tirmidzi an Abi Hurairah
dari Imam Turmudi yang meriwayatkan Imam Turmudi an Abi Hurairah, sumbernya dari Abi Hurairah. Idza ataka Allahu malan falyura atharu ni'matillahi 'alaika wa karamatihi. Apabila Allah mendatangkan malan, harta, rezeki pada kita, falyura, maka perlihatkanlah asaru, asar itu artinya apa? Asar akan ada dalam surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna, pernah saya sampaikan, sungguhnya kami, nahnu, ya, kami itu nahnu. Allah kok bilangnya nahnu, kami. Nah, kalau Allah itu kan katanya Esa satu, kok di situ menggunakan kata nahnu yang berarti kami. Nuhyil, yang menghidupkan, inna nahnu nuhyil mauta, dan yang mematikan. Kenapa kok menggunakan kata kami? Karena ketika menghidupkan itu melibatkan yang lain. Dalam hal ini siapa? Malaikat. Itu sebabnya Allah menggunakan kata nahnu. Ada lagi kan di dalam surah Al-Qasas kalau nggak salah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, nazzalna dzikra, menurunkan Al-Quran. Kok menggunakan kata kami dan menurunkan Al-Quran? Allah melibatkan yang lain. Siapa? Malaikat. Ya kan? Diturunkan kepada Rasul. Kemudian lahafidun, yang menjaga juga tidak hanya Allah sendiri, tapi melibatkan yang lain. Al-Quran dijaga kemurniannya oleh Allah, tapi melibatkan yang lain. Dalam hal ini siapa? Hambanya yang hafid Al-Quran. Tahun 80-an Al-Quran dipalsukan oleh orang Israel. Itu pada periode tahun 80-an. Dalam surah Ali Imran ada ayat yang berbunyi bahwa selain Islam itu tidak akan diterima, tetapi kemudian ditambah, dikurangi oleh orang Israel. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbalu minhu. Barang siapa yang mengikuti ghairal Islam, selain Islam, falan yuqbalu minhu, maka dia tidak akan diterima oleh Allah. Tapi oleh orang Israel, ghairalnya itu dihapus, dicetak Al-Quran, diperbanyak. Langsung diketahui orang yang hafid, ini sama ini, harusnya ada ghairalnya. Mana ghairalnya? Gak ada. Padahal Al-Quran juga beredar banyak seluruh dunia. Kita lihat lagi. Nah, artinya di dalam menjaga Al-Quran juga Allah melibatkan hambanya. Dalam hal ini siapa? Mereka yang hafid, yang hafal Al-Quran. Inna nahnu nuhyil mauta. Nah, di dalam mematikan juga Allah melibatkan malaikat, menghidupkan malaikat. Wa atharuhum, athar itu artinya bekas. Athar itu artinya bekas. Atharis sujud
sujud bekasnya orang sujud kan. Makanya dalam mengartikan athari sujud kan ada di dalam surah apa itu? Bani Israil kan, min athari sujud, bekasnya sujud. Dalam mengartikan asar juga multitafsir Pak. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud asar itu asar sujud di sini ada bekasnya hitam itu maksud dengan asar. Bekas sujud itu harus hitam-hitam, ada yang mengartikan seperti itu. Makanya orang sujudnya pada hitam-hitam jidatnya. Ya. Yang dimaksud dengan asar sujud, yang lain mengartikan bekas sujud itu dengan sujud kita menjadi orang yang tawadhu, rendah hati kepada siapapun, gitu kan? Nah, itu bekasnya sujud, berarti kita rendah hati. Bekasnya sujud kita rendah hati, tawadhu. Ada yang mengartikan bekasnya sujud di jidat. Makanya jidat kalau sujud itu harus hitam, bagaimana caranya? Terserah. Ya, terserah ibu mau diapain, yang penting hitam. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu kan nggak bisa dihindari Pak. Akal itu juga multitafsir tadi kan. Ada yang mengatakan harus jidatnya hitam, ada yang mengatakan asar sujud itu adalah tawadhu, ya, rendah hati. Apabila kita mendapatkan harta rizki dari Allah, falyuruh, perlihatkan asar, bekas, ya, pengaruh maksudnya. Nikmatillah, nikmatnya Allah alaika, kepadamu. Kalau kita mendapatkan rizki, mendapatkan harta dari Allah, perintah Rasul, perlihatkan pengaruh rizki itu kepadamu, yang diberikan Allah kepadamu. Pengaruhnya gimana? Kemarin tiba-tiba dikasih misalnya rizki oleh Allah banyak miliaran, pengaruhnya itu apa? Apakah orang ini berpengaruh negatif atau positif ketika dikasih rizki? Nah, kebanyakan orang seperti firman Allah di dalam surah Bani Israil, idza an'amna 'alal insan aqrada wa na'a bijanibi wa idza masahu syarru kana ya'usa. Manusia kalau dikasih nikmat oleh Allah lupa daratan. Bu, tiba-tiba dapat rezeki misalnya 3 miliar. Yang ada di kepala itu pertama apa? Bikin rumah, ya kan? Buat kontrakan. Itu yang ada di kepala tuh. Iya, bukan ibadahnya. Ini apa nih yang diperlukan untuk ibadah agar pengaruh nikmat itu bisa Allah lihat gitu loh. Yang kasih rezeki kan Allah, harusnya kan untuk Allah ini apa gitu kan? Untuk Allah ini apa? Kita harus pikir seperti itu kan. Tapi kebanyakan orang kan enggak, menghayalnya enggak seperti itu. Kalau tiba-tiba dapat rezeki 3 miliar, pertama mungkin dia akan bikin kontrakan di rumah lagi untuk anaknya, gitu kan, beli mobil. Nah, untuk Allahnya itu apa? Untuk Allahnya itu apa? Berarti rezeki itu kan dari Allah. Harusnya ada pengaruhnya. Harusnya ada pengaruhnya. Untuk Allahnya itu berupa apa? Ini hadis ini memerintahkan kepada kita, kalau kita dapat rezeki, perlihatkan asarnya, pengaruhnya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Hakim, Imam Hakim. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu. Apabila Allah mencintai seorang hambanya, ibtalahu, maka Allah akan
akan memberikan ujian kepadanya, memberikan musibah kepadanya. Maksudnya apa? Liyasma'a tadarru'ahu. Allah ingin mendengar rintihannya. Ya. Selama ini mungkin kita punya persepsi bahwa orang yang kena musibah, dapat ujian itu orang yang tidak disukai oleh Allah. Tapi berdasarkan hadis ini, idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah mencintai hambanya, ibtalahu, maka dia akan mengujinya, akan memberikan musibah kepadanya. Salah satu tujuannya liyasma'a tadarru'ahu. Allah ingin mendengar intihannya. Ya, bu, kalau tetangga saya kena musibah, jangan kemudian dicela. Berarti Allah lagi gak suka sama dia. Belum tentu, justru Allah suka mengujinya. Ada di dalam surah Al-Baqarah 153. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa lanabluwannakum, kami akan menguji kamu bisyai'in minal khawf, dengan rasa takut. Jadi kalau orang hidupnya dihantui oleh rasa takut, itu berarti ujian. Ya. Pesawat takut jatuh, naik kapal laut takut tenggelam, naik mobil takut tabrakan, suruh dagang usaha takut bangkrut, ya. Suruh nikah takut cerai, kalau malam pengen kamar mandi takut ada setan. Ujian, ya. Ujian. Nah, maka kita tadi hidup itu harus penuh optimistis. Jangan takut melulu. Ada orang yang pikirannya takut terus, suami mau melangkah, mau lebih maju sedikit, takut, akhirnya nggak pernah melangkah, nggak pernah maju, begini terus. Jangan takut. Asal kita sudah berada di jalan yang benar, menurut ketentuan syar'i, menurut ketentuan peraturan yang dibuat oleh manusia, jangan takut. Yang namanya orang biasanya benar aja dibilang salah, lagi yang salah. Jangan hiraukan itu tetangga saudara. Yang penting kita jalan di atas rel yang benar, baik menurut tinjauan syar'i maupun tinjauan peraturan manusia. Jalan terus, jangan takut. Nanti saya bilangin begini tetangga saya, ya. Udah, yang penting kita benar maju terus. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Ya, ju' itu kelaparan. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kematian. Ya, kematian segala itu. Wasamarat, kekurangan buah-buahan. Itu ujian yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Wa basyirus sabirin, berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Ya. Orang yang sabar di situ disebutkan adalah siapa? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang apabila mendapatkan musibah
musibah, dia akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semuanya berasal dari Allah. Ibu usahanya lagi turun, bapak usahanya lagi menurun. Jangan kemudian diratapi, disesali. Katakan saja innalillah, ini sesungguhnya dari Allah, titipan Allah. Ya, selesai. Bapak punya jabatan kemudian pensiun, jangan dipikirin jabatan itu innalillah dari Allah. Jangan dipikirin dari pensiun terus begini. Ya, kalau yang namanya pensiun itu dipikirin gak dipikirin, ditakuti gak ditakuti, pasti datang. Nggak usah dipikirin. Insya Allah kalau orang aktif di masjid gak kekurangan teman, gak kekurangan kerjaan. Itu kan kadang-kadang alasannya masuk kalau saya pensiun itu biasanya saya berteman banyak di kantor. Jangan dipikirin ke masjid banyak teman. Ya kan? Ke masjid banyak teman. Biasanya saya di kantor ada kegiatan ini. Ke masjid banyak kegiatan. Pengajian nanti dibagi. Saat Al-Quran. Insya Allah kalau orang itu masih di pensiun dan dipikirin. Ini aktif di masjid banyak teman, banyak kegiatan. Kegiatan apa? Gak ada yang ngaji. Ngaji mulutnya udah bosan, misalnya tewal mulutnya itu. Yang lain itu ada misalkan atapnya gentengnya bocor, itu biarkan itu. Gak suruh aja punya duit, suruh orang itu bocor. Ya. Al-Aqwam, ini jamaahnya udah membludak, ini tingkat gitu kan. Ayo kegiatan itu loh. Kegiatan. Jadi itulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza ahabballahu an ibtalahu liyasma tadarruhu. Kalau Allah mencintai seorang hamba-Nya, maka Dia akan memberikan ujian pada hamba-Nya supaya Allah mendengar rintihannya. Idza adzina al-mu'adzinu yawmal jumu'ati harramal amal. Kalau azan sudah dikumandangkan kemarin, sudah disampaikan di hari Jumat, maka bekerja diharamkan. Ya. Kalau azan berkumandang di hari Jumat, maksudnya panggilan untuk sholat Jumat itu sudah kumandang, sudah dilantunkan. Itu bekerja diharamkan. Makanya ada dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ila sholati yaumul jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya. Wahai orang yang beriman, bila panggilan sholat Jumat sudah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, segeralah menuju ke masjid untuk zikir kepada Allah, untuk melakukan sholat Jumat itu. Wadarul bai', tinggalkan kegiatan jual beli. Wadarul bai', tinggalkan kegiatan apapun yang ada hubungannya dengan dunia. Ini perintah Allah. Kita dikasih waktu seminggu oleh Allah 24 jam kali 7. Sisihkan waktunya untuk Allah seminggu sekali, paling hanya 1 jam. Ya. Sisihkan waktunya untuk Allah 1 jam aja. Kalau kita sudah dikasih hari oleh Allah, kasih waktu oleh Allah 7 hari, sisihkan 1 jam aja. Karena Allah seolah-olah mereka seperti itu ayatnya ini. Ya. Rasulullah minta, kalau kamu juga masih kerja, haram. Itu. Makanya kan dari situ timbul kalau kita bepergian di hari Jumat itu hukumnya menjadi makruh. Kalau kita punya rencana bepergian traveling kemanapun, jangan di hari Jumat. Itu hukumnya makruh, bukan haram ya, tapi makruh. Lebih baik tinggalkan rencana itu, kita bikin rencana di hari yang lain, jangan di hari Jumat. Ya.
Tetapi ayat tadi tulisannya faida udiyatis sholatu fantasilu fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Faida udiyatis sholat, apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat, maksudnya sholat Jumat, fantasilu fil ardh, bertebaranlah kalian fil ardh, di muka bumi ini. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, mencari fadilahnya Allah, mencari rizkinya Allah. Itu perintah kita supaya cari rizki. Ya. Karena dalam Islam itu kita tidak boleh malas, Pak. Orang Islam itu tidak boleh. Perintahnya kan ada di dalam surah Al-Isra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah selesai mengerjakan satu pekerjaan, kerjakan pekerjaan yang lain. Jangan malas, selesai mengerjakan satu duduk. Jangan, kerjakan yang lain. Gitu. Kita dapat proyek satu, udah ada yang untuk makan ini. Bulan depan cari proyek lagi. Jangan, kerjakan yang lain. Dapat proyek satu selesai, cari lagi, kan gitu. Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ada lagi, Rasulullah kalau berdoa itu, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, jauhkanlah saya dari sifat lemah, krimis sedikit, ria, keluar kota naik bus 2 hari 2 malam, pulang istirahatnya sampai 5 hari. Jangan lemah itu, orang Islam tidak boleh lemah. Ya. Kerja 10 menit, istirahatnya seberapa jam. Bukan biasanya kan berjual, kalau istirahat berapa jam, kalau kerja lagi. Ya, wal kasali, males. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Allah jauhkanlah saya dari sifat lemah dan males. Jangan, males itu jangan. Enggak ada pekerjaan, Pak Ustaz, enggak ada yang harus dikerjakan. Baca buku, ada bukunya. Baca Quran, enggak ada Qurannya. Terlalu orang Islam kan ya. Orang Islam harus punya Quran. Ada seorang penulis datang kepada Rasul, berikanlah saya sedekah. Rasulullah tak serta-merta memberikan begitu aja, ditanya penulis tadi, kenapa kamu menulis? Tak punya pekerjaan, oleh Rasul. Tak punya pekerjaan? Iya. Nah, kamu punya skill, punya keahlian? Punya. Apa? Mencari kayu bakar, itu bahagia saya. Nah, kenapa tidak itu saja kamu lakukan, cari kayu bakar? Alasannya adalah gak punya alatnya, wahai Rasul. Apa alat untuk mencari kayu bakar? Kampak. Saya kasih kampak. Itu yang dia oleh Rasul. Nah, kalau kita kan enggak akan tulis kan gaji 5.000 kasih 5.000. Rasul enggak ditanya, kenapa kamu tulis? Gak punya kerjaan. Kamu punya keahlian, punya apa? Cari kayu bakar. Kenapa enggak itu yang dilakukan? Gak punya alatnya. Apa? Itu. Cari kayu bakar sebanyak-banyaknya. Alasannya ada lagi. Rasul, saya gak bisa marketingnya, gak bisa memasarkannya. Gampang, bawanya di sini, nanti saya masarkan. Nah, pemerintah harus begitu. Ya. Kita punya keahlian itu mungkin bisa bikin baju, ya bisa jahit. Mungkin ibu yang satu bisa masak, bisa bikin kue, tapi kan nggak bisa masarin kemana? Pandai juga begitu, konveksi udah banyak. Nah, Rasulullah gampang, saya masarin.
seterusnya dilakukan oleh pengemis. Sudah tahu memasarkan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga pengemis tadi berhenti jadi pengemis. Nah, kalau kita kan pengemis jadi makan sehari ya. Orang pengemis sehari ada dapat 500 juta. Kayak sehari 500.000. Itu di televisi kemarin disiarkan. Dapatnya berapa? 500.000. Nah sebenarnya 15 juta. Anggota DPRD ya, gajinya segitu. Ada saya kalau lagi sial itu sehari dapatnya 200.000. Itu kalau lagi sial 200.000 habis itu. Nah sehari 200.000 sebulan berapa? 6 juta. Oh, pegawai bank itu kalah. Pegawai bank itu kan cuma menantangnya berapa aplikasi. Gajinya ya UMR. Soalnya anak saya jadi pegawai bank, Pak. Kalau cuma menantangnya doang, saya jelasin mana-mana rapi. Gajinya itu UMR 3 juta. Nah, pengemis 6 juta tadi itu. Ada yang 15 juta. Masuk di TV dulu lama. Nah, itu kan katanya tidak mendidik ya. Memang yang dilakukan oleh Rasulullah tidak seperti itu. Ketika ada orang pengemis ditanya, kemudian dikasih alatnya, kasih pancingnya ya istilahnya, tidak dikasih ikannya. Nah, itu dulu Pak. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, saya kepada bertanya. Dalam surah Al-Anbiya, kalau nggak salah ayat 35, Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Tiap jiwa pasti akan merasakan mati. Wa nabluukum, dan aku akan mengujimu. Musibah itu salah satu bentuk daripada ujian. Ya, musibah itu salah satu bentuk dari ujian. Wa nabluukum, aku akan mengujimu bisyarri, dengan kejelekan. Kejelekan itu misalnya ya banjir tadi kan, banjir, gempa bumi, itu ujian. Wal khairi, dan bentuk ujian yang kedua itu kebaikan, jabatan tinggi, rezeki banyak. Itu ujian, bukan musibah, tapi ujian. Nikmat yang begitu banyak itu merupakan ujian. Jabatan yang tinggi itu ujian. Diuji oleh Allah, apakah dengan dikasih jabatan tinggi, rezeki yang banyak dia masih tetap sholat subuhnya di Al-Aqsa? Ya, gitu. Tetapi sekali lagi kembali kepada ayat yang tadi dalam surah Bani Israil. Tidak an'amna 'alal insani a'radna 'an, jadi manusia kalau dikasih nikmat itu pada rata.
di Al-Quran, alasannya macam-macam. Ya, sibuk, meeting, kan gitu ya. Bangun, saya mati, asam urat, kalau sholat di masjid kan diudin gitu kan, di bawah gitu. Itu seperti itu. Jadi makanya orang lebih banyak yang sukses ketika mendapatkan ujian susah. Sukses maksudnya suksesnya itu sukses ke jalan Allah gitu loh, menurut pandangan Allah. Tapi ketika ujian senang orang gagal. Ketika ujiannya senang orang gagal. Yang tadinya dekat sama Allah jadi jauh sama Allah ketika dapat ujian yang berupa kesenangan. Makanya kan ketika dipanggil KPK yang ibu baru pakai jilbab. Kalau belum dipanggil KPK kan senang-senang pakai jilbab. Singapura itu seminggu sekali untuk rawat muka, rawat gigi. Coba Pak, siapapun ketika ada susah pakai jilbab dari TV itu, lihat di TV. Lagi susah pakai jilbab, lagi senang nggak pakai jilbab. Nggak orang yang korupsi saja, orang yang kena kasus-kasus itu. Mohon maaf ya Pak, saya sebutkan namanya. Itu emaknya Manohara ketika Manohara ada kasus, ini pakai jilbab terus kan. Nah sekarang udah pakai jilbab itu. Udah nggak pakai jilbab kan Bu? Jadi orang ketika susah itu diuji susah sukses. Menurut pandangan orang sukses nih kalau dikasih ujian susah. Tapi kalau ujian senang, enggak. Banyak gagal. Nah kaitannya dengan sekarang kok kita ada musibah dulu, bahkan sekarang ada orang bencana katanya kan orang Indonesia itu. Ya mudah-mudahan itu hanya ujian ya Pak, artinya bukan azab. Ya, bukan azab. Kan ada ujian, ada azab. Azab itu kan bisa jadi karena tidak salah kan. Kalau azab itu kan karena tidak salah, kita dihukum, diazab oleh Allah kan gitu. Mudah-mudahan itu hanya sebatas ujian. Ya. Tapi kalau kita koreksi ya barangkali itu kalau kita mengacu berdasarkan hadis Rasul kan dalam satu riwayat kalau ada orang berzina 40 tetangganya kanan kiri itu kan kena hapusnya, kena azab. Kalau kita ada orang berzina 40 tetangga kanan kiri itu kena azabnya, kena siksanya, kena hapusnya. Nah sekarang yang berzina bukan hanya satu kan Pak. Kita hidup begini dalam detik ini di tempat lain ada yang berzina. Ada Pak? Itu di tempat pelacuran ada yang berzina. Kalau yang lakukan satu orang saja 40 kanan kiri kena azab. 80 rumah itu satu RT Pak. Iya kan? Rumah itu bisa satu RT itu berapa rumah. Yang berzina tidak hanya satu, ratusan, ribuan. Maka pantas saja kalau setiap hari kita dengar bencana. Baru-baru ini ada gempa bumi di mana itu Bumen. Mudah-mudahan itu hanya sebatas ujian dari Allah. Ya. Kalau toh itu ada, kita juga harus menyadari bahwa memang di negara ini banyak maksiat, ya, banyak yang durhaka kepada Allah. Itu Pak. Mungkin ada yang lain. Ya, dari dulu. Kalau tidak ada mari kita berdoa, mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Salam.